Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami dengan judul toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi. Di sini kami terlebih dahulu akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama, saya Maulidia dengan NIM 80 2022 0354. Saya Riki dengan NIM 8020202352. Saya Adami Mardika Oktaviansa dengan NIM 8020200350. Saya Rifat Sumbara dengan NIM 80 2022 0358. Saya Muhammad Rifki dengan NIM 802022 0370. Baiklah, Dika akan menjelaskan presentasi yang pertama. Ini toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi. Toleransi kesalahan dalam sistem terdistribusi adalah kemampuan sistem untuk tetap berfungsi dengan baik meskipun terjadi kegagalan. Sistem terdistribusi dapat mengalami kegagalan karena berbagai alasan, seperti perangkat keras yang tidak berfungsi dengan baik, jaringan yang mati, atau perangkat lunak yang mengalami kesalahan. Toleransi kesalahan adalah kebetulan betul dihubungkan dengan apakah menyebut sistem yang ketergantungan. Tujuan perancangan dan pembuatan toleransi kesalahan adalah menjamin bahwa sistem secara keseluruhan mampu terus berfungsi secara benar meskipun fault terjadi. Komponen toleransi kesalahan. Sistem dikatakan gagal apabila tidak mampu memenuhi spesifikasi tekniknya. Sistem komputer dapat gagal karena kesalahan beberapa komponen seperti prosesor, memori, device, kabel, atau software. Pada toleransi kesalahan sistem terdistribusi terbagi menjadi 3 komponen: transit kesalahan sementara, intermittent kesalahan sesekali, 3 permanen. Komponen toleransi kesalahan transit, kesalahan sementara. Kesalahan yang hanya berlangsung untuk waktu yang sangat singkat dan bersifat sementara. Biasanya kesalahan ini terjadi karena gangguan sementara dalam sistem seperti fluktuasi daya, gangguan jaringan sementara, atau masalah sesaat pada perangkat keras atau perangkat lunak. Transit terjadi sekali dan kemudian menghilang. Jika operasi diulang, kesalahan tidak muncul. Contoh, gangguan jaringan sementara, misalnya ketika paket data hilang karena latensi yang sangat tinggi dalam jaringan. Toleransi kesalahan, sistem yang dirancang untuk menangani kesalahan transit seringkali menggunakan mekanisme pengulangan atau transmisi. Misalnya, jika terjadi timeout, sistem akan mencoba kembali untuk mengirimkan data. Intermittent kesalahan sesekali. Kesalahan yang terjadi secara acak atau tidak teratur dan bisa berlangsung selama periode waktu tertentu. Meskipun kesalahan ini tidak permanen, tetapi bisa terjadi kembali secara tidak terduga. Contoh, kegagalan sementara pada komponen tertentu seperti server yang sesekali mengalami kelebihan beban dan tidak dapat merespon permintaan, seperti konektor yang longgar. Toleransi kesalahan. Untuk menangani kesalahan jenis ini sering digunakan teknis redundansi seperti replikasi data atau cluster server untuk memastikan bahwa jika satu komponen mengalami masalah, yang lain dapat mengambil alih tanpa gangguan pelayanan. Permanen. Kesalahan yang berlangsung terus-menerus atau sangat lama dan seringkali menunjukkan bahwa komponen atau sumber daya tertentu telah rusak atau tidak dapat berfungsi lagi. Kesalahan ini lebih serius dan memerlukan penggantian atau perbaikan dari komponen yang rusak. Contoh, chips terbakar, software bugs, disk hit crash. Toleransi kesalahan. Untuk mengatasi kesalahan permanen, sistem biasanya mengimplementasikan mekanisme failover atau penggantian komponen yang rusak dengan komponen cadangan. Replikasi data dan pemulihan otomatis juga merupakan bagian dari strategi untuk menangani kesalahan permanen.
Baiklah, saya akan melanjutkan dari 3 tadi, yaitu sistem firewall. Kendala sistem reliability sangat penting di dalam sebuah sistem terdistribusi, karena dalam sistem tersebut terkandung sejumlah besar komponen dan kemungkinan terjadinya kegagalan sangat besar. Fault atau kesalahan suatu sistem dapat diadakan menjadi file silent fault atau file stop fault. Sistem berhenti dan tidak memberikan respon terhadap masukan yang ada. Byzantine fault sistem terus bekerja meskipun fault dan memberikan hasil yang salah. Sistem yang mempunyai sifat dalam kondisi normal bekerja akan memberikan respon terhadap input dalam waktu terbatas. Yang telah diketahui disebut sistem synchronous. Sistem yang tak punya sifat seperti itu disebut sistem asynchronous. Sistem asynchronous sangat sulit dikelola dibandingkan dengan synchronous. Jenis-jenis toleransi kesalahan pada sistem terdistribusi. 1. Penggunaan redundancy. 2. Menggunakan active replication. 3. Menggunakan primary backup. Penggunaan redundancy. Pendekatan umum fault toleransi terhadap kegagalan adalah menggunakan redundancy. 3 jenis redundancy. Yang pertama itu information redundancy, adalah pengulangan atau penyimpanan data yang sama dalam suatu sistem atau proses, baik disengaja maupun tidak. Redundancy informasi seringkali muncul dalam konteks teknologi informasi komunikasi atau pengolahan data. Hal ini dapat memiliki dampak positif atau negatif tergantung pada tujuannya. Contoh penggunaan teknik master-slave replication atau forum-based replication di sistem seperti Cassandra atau MongoDB. Kelebihan, keandalan dan ketahanan. Menyediakan salinan data yang dapat digunakan jika data asli hilang atau rusak. Peningkatan performa, dapat meningkatkan performa dalam kasus pencarian dan pemrosesan data jika data disalin atau disebarkan ke beberapa node. Kekurangan, penggunaan sumber daya memerlukan lebih banyak ruang penyimpanan dan bandwidth untuk mentransfer salinan data. Konsistensi data, memperumit pemeliharaan konsistensi data antar salinan yang dapat mengarah ke masalah sinkronisasi. Time redundancy. Time redundancy adalah pengulangan proses atau operasi dalam waktu tertentu untuk memastikan keandalan, akurasi atau kebenaran hasil dalam suatu sistem. Konsep ini sering diterapkan dalam teknologi, terutama dalam sistem yang kritis terhadap kesalahan. Fault tolerant system di mana tugas tertentu dilakukan lebih dari sekali untuk mendeteksi atau memperbaiki kesalahan. Contoh pemrosesan ulang pada sistem terdistribusi. Di sini ada pula kelebihan dan kekurangannya. Pertama, kelebihannya meningkatkan keandalan, menjamin bahwa sistem dapat terus beroperasi, bahkan jika terjadi penundaan atau kegagalan beberapa bagian. Dan memitigasi kesalahan waktu, mengurangi dampak kesalahan sistem yang berkaitan dengan latensi atau gangguan waktu. Dan ada pula kekurangannya, yaitu inefisiensi, memperpanjang waktu
Sehingga pada dasarnya efek A2 tidak berpengaruh secara keseluruhan sistem. Contohnya, sebuah layanan bank memiliki 3 server A, B, dan C yang menjalankan transaksi keuangan. Ketika klien meminta transfer dana, semua server A, B, dan C menerima dan memproses permintaan transfer secara bersamaan. Jika server B gagal atau memberikan hasil yang tidak konsisten, hasil dari server A dan C dapat digunakan karena mayoritas memberikan hasil yang benar. Kelebihannya yaitu semua replika aktif secara simultan sehingga memungkinkan sistem untuk tetap berfungsi bahkan jika beberapa replika gagal. Memberikan waktu respon yang cepat karena replika bekerja secara paralel, sangat cocok untuk kegagalan Bianchini karena konsensus dapat dicapai melalui penghitungan mayoritas. Kekurangannya yaitu membutuhkan sinkronisasi tinggi antar replika yang dapat menimbulkan overhead komunikasi. Kurang efisien dapat menggunakan sumber daya karena semua replika menjalankan proses yang sama. Kompleksitas implementasi yang tinggi untuk menjaga konsisten antar replika. Toleransi kesalahan dengan menggunakan primary backup. Pada metode ini, setiap saat hanya ada satu server sebagai primary yang bekerja. Jika primary server gagal, maka backup server akan mengambil alih. Contoh kasus penggunaannya, sebuah layanan pemesanan tiket online. Primary server utama yang menangani semua permintaan klien, seperti pencarian tiket atau proses pemesanan. Backup server cadangan yang menerima salinan data secara periodik dari server utama. Kelebihan efisien dalam penggunaan sumber daya karena hanya satu node utama atau primary yang aktif menjalankan tugas. Backup hanya aktif jika primary gagal, sehingga overhead lebih rendah dibandingkan active replication. Implementasi lebih sederhana dibandingkan active replication. Sedangkan kekurangannya, waktu pemulihan lebih lama karena backup perlu diaktifkan dan mengambil alih ketika primary gagal. Rentan terhadap single point of failure selama proses transfer dari primary ke backup. Jika sinkronisasi antara primary dan backup tidak teratur, data atau status dapat hilang atau menjadi tidak konsisten. Nah, di sini terdapat teknologi pada toleransi sistem terdistribusi. Terdapat 3. Yang pertama, dalam penggunaan redundansi, teknologi digunakan RAID untuk redundansi penyimpanan atau replikasi data dalam database terdistribusi. Jika satu server atau node gagal, data masih dapat diakses dari salinan lainnya. Yang kedua, active replication. Teknologi yang digunakan multi-master replication. Dalam database terdistribusi atau sistem yang menggunakan state machine replication, seperti pada algoritma konsensus Paxos atau RAF, yang memastikan sistem tetap konsisten meskipun ada kegagalan pada beberapa node. Kemudian yang ketiga, menggunakan primary backup. Teknologi yang digunakan database master/slave replication, di mana master menangani semua pembaruan data, dan jika master gagal, salah satu slave dapat mengambil alih sebagai master mencegah downtime. Kemudian terdapat informasi tambahan terkait teknologi pada sistem terdistribusi. Standar yang digunakan dalam toleransi kesalahan ISO atau IEC 24765, standar untuk terminologi sistem terdistribusi, termasuk toleransi kesalahan. Kemudian yang kedua, RFC 3234, definisi framework dan teknologi untuk elemen middle box dalam sistem terdistribusi. Yang ketiga, rate levels, digunakan dalam toleransi kesalahan penyimpanan data. Kemudian, klasifikasi kegagalan dalam sistem terdistribusi. Kegagalan crash, node berhenti bekerja secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Contohnya, server tiba-tiba mati karena gangguan daya. Kemudian yang kedua, kegagalan omission, node gagal mengirim atau menerima pesan. Contohnya, kehilangan paket data dalam jaringan. Yang ketiga, kegagalan timing, node tidak memenuhi batas waktu respons. Contohnya, latensi tinggi pada jaringan menyebabkan timeout. Kemudian kegagalan yang keempat, bizatin, node bertindak
tidak konsisten atau mengirimkan informasi yang salah. Contoh, node yang terkompromi oleh serangan keamanan. Selanjutnya teknik pemulihan toleransi kesalahan itu ada failover, retry, dan composition. Contohnya itu ada retry. Dia mengulangi operasi setelah kegagalan sementara. Contoh kasusnya itu sistem komunikasi terus mencoba mengirimkan pesan hingga berhasil. Sebagai contoh itu WhatsApp, Messenger, ataupun Instagram. Ketika kita mencoba mengirimkan message ke lawan bicara kita, namun pesan tersebut gagal dikirim, maka aplikasi tersebut akan mengulang hingga pesan tersebut berhasil dikirim, terlepas dari gangguan apapun yang terjadi, seperti mungkin koneksi internet. Protokol dan algoritma toleransi kesalahan. Ada Paxos dan Red, lalu ada Eraser Recon. Protokol konsensus untuk menjaga konsistensi antara node dalam sistem terdistribusi, sedangkan Eraser Recording itu teknik untuk menyimpan data redundant dalam sistem penyimpanan terdistribusi. Salah satu contoh aplikasinya itu ada GoSpanner dan Amazon S3. Selanjutnya ada metode deteksi kesalahan. Itu ada public monitoring, timeout, dan protokol forwarding. Timeout itu jika node tidak merespon dalam jangka waktu tertentu dianggap gagal. Nah, sebagai salah satu contohnya itu timeout, kita dapat melihat ketika kita ingin nge-ping dalam jaringan kita antara satu device ke device lain. Kita akan mengetahui bahwa device tersebut tidak menerima pesan yang kita inginkan, dan itu akan tertampil dalam terminal atau prompt bahwa device tersebut tidak menerima pesan yang kita kirimkan dengan menunjukkan hasil yaitu timeout. Sebenarnya ada strategi desain untuk meningkatkan toleransi kesalahan. Ada desain tanpa kegagalan tunggal, transitioning shading, monitoring altering, lalu ada backup disaster recovery. Nah, backup dan disaster recovery itu untuk memastikan data dan memori sistem dapat dipulihkan dalam situasi darurat, seperti yang dijelaskan oleh Molly dia tadi, bahwa dalam sistem bank itu ada 3 server digunakan, server A, B, C, dan ketika salah satu tidak dapat memberikan data yang diinginkan, maka server yang lain akan membackup dari kegagalan server yang tadi agar sistem dan proses itu tetap dapat berjalan. Kesimpulan, toleransi kesalahan adalah elemen dalam menciptakan sistem terdistribusi yang andal dan tersedia. Dengan penerapan strategi yang tepat, sistem dapat menghadapi kegagalan tanpa mengorbankan kualitas layanan, namun membutuhkan efisiensi keseimbangan antara efisiensi daya dan kompleksitas implementasi. Nah, kenapa ada toleransi kesalahan? Itu agar suatu proses dalam aplikasi atau software dapat tetap berjalan tanpa mengganggu aplikasi tersebut, dan user tetap dapat menggunakan software atau aplikasi tanpa mengalami suatu kendala yang berat.